Andi Meriam Matalata, artis dekade tahun 70 sampai 80-an. Andi Siti Meriam Nurul Kusumawardhani Matalata, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, dari pasangan keturunan Ningrat, Andi Matalata dan Siti Aminah Daeng Puji. Nurul dan Kusumawardhani yang menjadi nama tengahnya, sama dengan nama putri Keraton Mangkunegara, Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani. Menurut pengakuan ayahnya Andi Matalata, waktu di zaman kolonial, dia telah bersahabat pena dengan Gusti Nurul. Di Kabupaten Baru, keluarga Matalata adalah keluarga raja. Ayahnya memilih berkarir di tentara, ketimbang jadi orang penting di kampungnya. Andi Matalata pernah menjadi Panglima Kodam Hasanuddin yang membawai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ibunya Siti Aminah Daeng Puji, adalah anak dari Muhammad Yunus Daeng Mile, wali kota Makassar tahun 1950-an. Sejak sekolah dasar, dia sudah bernyali untuk ikut lomba menyanyi pop dan pernah juara. Tak hanya lomba menyanyi, Andi Meriam juga pernah mengikuti lomba ski air, mengingat karena ayahnya adalah seorang pegiat olahraga itu. Pada tahun 1970, dia berhasil mendapatkan posisi juara satu lomba menyanyi pop se-Ujung Pandang. Dia juga termasuk 10 finalis dalam lomba nyanyi pop se-Indonesia pada tahun 1973. Andi Meriam yang merupakan penyanyi hasil ajang bakat bintang radio dan televisi pada tahun 1975, dinilai berpenampilan bagus di layar televisi di saat itu. Andi Meriam Matalata adalah salah satu dari beberapa penyanyi hasil ajang bintang radio dan televisi yang berhasil dalam industri rekaman Indonesia. Popularitasnya yang terbangun sejak tahun 1970-an, telah menyusul jejak penyanyi asal Makassar lainnya, salah satunya adalah Jayadi Jamain yang pada tahun-tahun sebelumnya telah mempopulerkan lagu Sulawesi Selatan dengan tajuk Dongang-Dongang. Andi Meriam juga sempat membawakan lagu berbahasa daerah yang berjudul Anak Kukang pada tahun 1977. Sebagai seorang yang sukses meniti karir sebagai penyanyi pop di tingkat nasional, Andi Meriam Matalata dikenal sebagai seorang yang merakyat. Semasa duduk di bangku kuliah pada program Sarjana Muda Sastra Inggris, dia lebih senang naik becak ke kampusnya di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Hal ini kontras dengan kedudukan orang tuanya yang cukup berada dan terhormat. Di kampus dan dalam pergaulan sehari-harinya, Andi Meriam juga dikenal sebagai gadis yang sederhana dalam berpakaian dan bergaul. Andi Meriam terorbit ke permukaan dunia musik nasional setelah tampil dalam rekaman pertamanya di studio Republic Manufacturing Company, Remako milik Eugene Timothy, dengan musik yang ditata Aloysius Riyanto dan band pengiringnya bernama Empat Nada, dengan tajuk Mutiara dari Selatan, ciptaan Iskandar, yang merupakan seorang komposer dan pemusik. Lagu tersebut amat melekat pada diri Andi Meriam, sehingga dia dijuluki dengan Mutiara dari Selatan. Di album pertamanya itu, dia tidak hanya menyanyikan lagu Gubahan Iskandar, tapi juga lagu dari para musikus populer lainnya, seperti Tony Kuswoyo, dengan lagunya Perasaan Cinta, Aloysius Riyanto, dengan lagunya Melodi Cinta, Yok Kuswoyo, dengan lagunya Kasih dan Gatot Sunyoto, dengan lagunya Surat dari Ibuku. Satu lagu berbahasa Inggris berjudul Yesterday Once More, yang sebelumnya dipopulerkan oleh The Carpenter, juga muncul dalam album Andi Meriam dengan iringan band Empat Nada. Dalam sejumlah albumnya, Andi Meriam tak hanya menyanyikan lagu-lagu yang baru, melainkan juga membawakan lagu-lagu lama yang pernah dibawakan oleh penyanyi sebelumnya. Dia misalnya pernah membawakan lagu Merepi Alam, yang pernah dinyanyikan Chrisye sebagai lagu tema film Badai Pasti Berlalu pada tahun 1977. Lagu Andi Meriam yang terkenal selain Mutiara dari Selatan adalah Januari yang Biru. Lagu yang seringkali diputar di radio itu, merupakan hasil karya ciptaan Dadang S. Manaf. Andi Meriam turut andil pula pada sebuah misi kebudayaan dalam rangka memperkenalkan nama Indonesia di luar negeri. Proyek yang berlangsung selama 4 minggu itu, diadakan oleh Yayasan Tiara Indonesia dan Yayasan Tiara Indah pimpinan Siti Hardiyanti Rukmana, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Mbak Tutut. Misi kebudayaan yang bertajuk Face of Indonesia 95 itu, menyinggahi sejumlah kota di Amerika Serikat dan Eropa. Selain Andi Meriam, para artis-artis lainnya adalah Foni Sumlang, Albert Sumlang, Dewi Yul, Victor Huta Barat, Sundari Sukoco, band Lollipop pimpinan Rinto Harahap, Kahitna,
Prayudi Atmodirjo dan Aji Notonegoro, desainer, Afi Pravianti Basuki, Pragawati, model, serta grup tari Pelangi Nusantara TMII pimpinan Sarasmani Sampurno. Saat rejim Orde Baru masih berkuasa, Andi Meriam pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 1986 sebagai wakil dari golongan karya, Golkar. Dalam kehidupan pribadinya, Andi Meriam pernah diterpa gosip, dia digosipkan dekat dengan Guru Soekarno Putra, namun konon, hal itu tidak direstui oleh ayahnya. Pada usia 22 tahun, dia menikah dengan Bambang Hertasning, putra Letnan Jenderal Hertasning, yang merupakan kolega ayahnya. Namun sayang, perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Andi Meriam kemudian menikah lagi dengan Hendra Pribadi dan memiliki seorang putri, bernama Herli Merdania. Selama hidupnya, Andi Meriam telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1970-an, setelah merilis 17 album studio dan 12 album kompilasi hingga 2001. Perjalanan hidup insan manusia memang tidak ada yang tahu, dan hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Atas kehendak yang Maha Kuasa, ternyata Andi Meriam tidak ditakdirkan untuk berumur panjang. Tepat pada usia 53 tahun, dia dipanggil ke haribaannya setelah mengalami komplikasi. Dia sempat mengeluhkan adanya luka atau semacam bisul di tangannya. Bisul itu memicu infeksi dan menyebabkan komplikasi. Akibat gula darahnya tinggi, akhirnya mempengaruhi kerja jantung. Padahal perihal penyakit yang dideritanya sudah ditangani di rumah sakit Belanda. Namun karena kuman ganas dari luka di tangannya sudah menyebar, maka nyawa Andi Meriam Matalata tidak tertolong lagi. Dan akhirnya pada tanggal 4 Juni tahun 2010, Andi Meriam Matalata menutup mata untuk selama-lamanya di Zoetermeer, Belanda. Jenazahnya dimakamkan di Komplek Permakaman Raja-Raja di Baru, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikianlah sekelumit kisah hidup dari artis dekade tahun 70 sampai 80-an Andi Meriam Matalata, dan semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala kesalahannya. Amin ya robbal alamin.